Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yoga Kurniawan, NPM 1801020007. Yang kedua, Wulandari, NPM 1801020023. Yang ketiga ada Sandra Adriliana, NPM 1801020048. Yang keempat ada Wahyu Aji Saputra, NPM 1801020049. Yang kelima ada Tia Arfiani, MPM 1801020051. Yang terakhir ada Rio Ibnu Prabowo, MPM 1601020016. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kompleksitas struktur hubungan induk dan anak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Selesai. Pendahuluan. Pada masa ini, akuisisi telah menjadi salah satu alternatif keputusan strategi pengembang usaha. Kepemilikan hak suara suatu entitas selain dimaksudkan untuk mengendalikan entitas tersebut, dalam kasus tertentu dapat juga dilakukan untuk mengendalikan suatu entitas yang kebetulan memiliki atau mengendalikan entitas lain. Bisa juga dilihat di layar terdapat bagan. Misalkan PTA memiliki 90% saham PTB dan PTB mengakuisisi 80% saham PTC. Kepemilikan PTB atas saham PTC sebesar 80% menyebabkan PTA juga memiliki pengaruh atas PTC secara tidak langsung. Karena PTB yang merupakan induk PTC adalah perusahaan anak PTA. Hak PTA atas PTC adalah 90% kali 80% sama dengan 72%. Sehingga PTA tetap mengendalikan PTC, PTB disebut entitas anak dan PTC disebut entitas cucu dari PTA. Next. Penyertaan langsung dan tidak langsung. Penyertaan tidak langsung yaitu pengendalian atas entitas tertentu dengan cara melakukan penyertaan langsung atas entitas lain yang memiliki hak suara atau mengendalikan entitas tersebut. Sedangkan penyertaan langsung yaitu dengan kepemilikan hak suara atas entitas anak. Next. Terdapat contoh perhitungan laba konsolidasi. Dalam kasus tersebut, PT Orang Tua merupakan pengendalian tertinggi yang diwajibkan menyusun laporan konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi yang disusun PT Orang Tua memuat kolom PT Cucu karena PT Orang Tua juga mengendalikan PT Cucu atau kepemilikan tidak langsung sebesar 72%. Nilai investasi PT Orang Tua atas saham PT Anak per 31 Desember 2011 adalah investasi awal sebesar 3.256 juta, pendapatan investasi sebesar 190 juta 400, dividen sebesar 64 juta, investasi per 31 Desember 2011 yaitu 3.382 juta 400. Nilai investasi atas saham PT Cucu yang disajikan dalam pembukuan PT Anak per 31 Desember 2011 adalah kekayaan PT Cucu per 31 Desember dimiliki sebesar 90% kali 2 miliar, yaitu 1,8 miliar. Saldo nilai goodwill sebesar 90% kali 40 juta sebesar 36 juta. Nilai investasi dalam saham PT Cucu per 31 Desember 2011 yaitu 1.836 juta. Next. Yang selanjutnya terdapat akun antar perusahaan PT Anak dan PT Cucu. Yang pertama ada pendapatan investasi PT Anak dan laba dibagi PT Cucu. Contohnya terdapat sebesar 36 juta, laba PT Cucu yang menjadi bagian dari pendapatan investasi PT Anak adalah 90 juta. Penurunan nilai goodwill sebesar 27 juta dihasilkan dari 90% kali 30 juta, menyebabkan nilai pendapatan investasi PT Anak menjadi 60
63 juta. Jurnalnya yaitu pendapatan investasi di debit sebesar 63 juta, dividen di kredit sebesar 36 juta. Next. Yang kedua ada alokasi laba kepentingan non-pengendali. Dalam PT Cucu sebesar 7 juta, yakni 10% atas laba PT Cucu dikurangi penurunan nilai goodwill yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali sebesar 3 juta. Dihasilkan dari 10% kali 30 juta. Jurnalnya, laba kepentingan non-pengendali di debit sebesar 7 juta, dividen di kredit sebesar 4 juta, dan kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 3 juta. Next. Yang ketiga ada saldo awal investasi PT Anak dalam PT Cucu dan kekayaan pemegang saham PT Cucu. Kekayaan pemegang saham PT Cucu per 1 Januari 2011 adalah 1 miliar. Kepentingan non-pengendali adalah 10% dari jumlah tersebut ditambah 10% dari nilai goodwill per 1 Januari yaitu 70 juta. Jurnalnya adalah modal saham sebesar 1,5 miliar, laba ditahan di debit sebesar 440 juta, nilai goodwill di debit sebesar 70 juta, investasi dalam saham PT Cucu di kredit sebesar 1 miliar 809 juta, kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 201 juta. Next. Yang keempat ada penurunan nilai goodwill sebesar 30 juta per tahun. Jurnalnya, beban operasi di debit sebesar 30 juta, nilai goodwill di kredit sebesar 30 juta. Yang kelima ada utang piutang dividen sebesar 36 juta, didapat dari 90% dikali 40 juta. Jurnalnya, utang dividen sebesar 36 juta, piutang dividen di kredit sebesar 36 juta. Next. Bisa dilihat di layar terdapat kertas kerja konsolidasi PT Orang Tua dan entitas anak-anak per 31 Desember 2011. Akun antar perusahaan PT Orang Tua dan PT Anak, yaitu yang pertama ada pendapatan investasi PT Orang Tua dan laba dibagi PT Anak. Jurnalnya yaitu pendapatan investasi sebesar 190 juta 400, di debit dividen di kredit sebesar 64 juta, investasi dalam saham PT Anak di kredit sebesar 126 juta 400. Yang kedua ada alokasi laba kepentingan non-pengendali PT Anak. Jurnalnya, laba kepentingan non-pengendali di debit sebesar 47 juta 600, dividen di kredit sebesar 16 juta, kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 31 juta 600. Next. Yang selanjutnya ada saldo awal investasi PT Orang Tua dan kekayaan pemegang saham PT Anak. Jurnalnya, modal saham di debit sebesar 2,5 miliar, laba ditahan di debit sebesar 1 miliar 320 juta, nilai goodwill di debit sebesar 250 juta, investasi dalam PT Cucu di kredit sebesar 3 miliar 256 juta, kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 814 juta. Yang selanjutnya ada akun penurunan nilai goodwill. Jurnalnya, beban operasi di debit sebesar 25 juta, nilai goodwill di kredit sebesar 25 juta. Yang terakhir ada piutang usaha dividen sebesar 64 juta, didapat dari 80% dikali 80 juta. Jurnalnya, utang dividen di kredit sebesar 64 juta, piutang dividen di kredit sebesar 64 juta. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ulan. Yang selanjutnya ada kepemilikan mutual atau mutual holding, di mana mutual holding itu terjadi jika pemegang saham minoritas atau kepentingan non-pengendali
dalam entitas anak memiliki saham induk. Jadi untuk persoalan yang timbul apabila terjadi mutual holding itu yang pertama itu bila terjadi mutual holding di mana anak memiliki saham induk, jumlah kepemilikannya tersebut harus dieliminasi. Dan yang kedua, untuk nilai investasi perusahaan anak juga harus dieliminasi dengan modal saham perusahaan induk. Untuk perlakuan akuntansi terkait pengurangan modal saham induk tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu dengan menggunakan pendekatan saham perbendaharaan atau penarikan saham sementara. Dan yang kedua itu ada pendekatan penarikan saham permanen. Next. Yang pertama itu untuk pendekatan saham perbendaharaan atau penarikan saham sementara itu, pendekatan ini memandang bagaimana pembelian saham induk oleh anak sebagai transaksi saham perbendaharaan atau penarikan saham. Sementara pada saat penyusunan laporan konsolidasi. Untuk yang kedua, akun saham perbendaharaan menjadi pengurang modal saham dalam laporan konsolidasi. Dan yang ketiga itu, transaksi saham perbendaharaan akan dicatat sebesar harga perolehannya, sehingga atas anak saham induk harus dicatat dengan metode biaya atau cost. Next. Yang selanjutnya ada contoh transaksi dari pendekatan saham perbendaharaan. Di situ dimisalkan bahwa struktur kekayaan antara dua perusahaan. Yang pertama itu PT Insani dan PT Arwana pada 1 Januari 2014. Di situ bahwa dijelaskan bahwa modal saham itu pada PT Insani sebesar 5 miliar, PT Arwana 2 miliar, untuk agio sahamnya 1 miliar untuk PT Insani dan PT Arwana itu sebesar 500 juta, dan untuk laba ditahannya itu untuk PT Insani itu sebesar 2M dan untuk PT Arwana itu 1M. Dan jadi untuk total kekayaan untuk pemegang saham PT Insani itu sebesar 8M dan PT Arwana itu sebesar 3,5M. Dan di situ juga dimisalkan nilai investasi PT Insani atas saham PT Arwana sama dengan 80%, nilai buku kekayaan PT Arwana yang dimiliki atau sebesar 2,8 miliar. Pada tanggal 5 Januari 2014, PT Arwana mengakuisisi 20% saham PT Insani dengan harga 1,6 miliar. PT Arwana membukukan nilai investasi itu sebesar 1,6 miliar. Untuk pada tahun 2014 ada pengumuman laba dan dividen, dan kedua perusahaan tersebut dapat dilihat di tabel, di mana untuk laba tahun 2014 itu untuk PT Insani itu sebesar 1M, untuk PT Arwana itu sebesar 600 juta, dan untuk dividen per 31 Desember 2014 itu untuk PT Insani sebesar 500 juta, dan untuk PT Arwana itu sebesar 300 juta. Next. Dan di sini ada pencatatan, di mana yang pertama itu ada pencatatan terkait pendapatan investasi PT Arwana dan PT Insani. Insani itu dijurnalkan bahwa investasi dalam saham PT Arwana sebesar 560 juta, dan untuk kreditnya pendapatan investasi sebesar 560 juta. Itu didapat dari 600 juta ditambah 100 juta, 70%, dan dikali 80% sebesar pendapatan investasi PT Insani. Jadi dihasilkan 560 juta. Yang selanjutnya ada pengurang pendapatan tersebut dengan mengurangi dividennya. Di situ jurnalnya didebit pendapatan investasi sebesar 100 juta, dan untuk dividennya sebesar 100 juta. Dan selanjutnya ada jurnal pengurang pendapatan tersebut dengan mengurangi dividennya. Di situ di jurnal debit piutang dividen sebesar 240 juta, investasi saham PT Arwana dikredit sebesar 240 juta. Itu didapat dari 500 juta dikurangi 100 juta dan
dividen PT Insani menjadi sebesar 400 juta untuk dikali 80%. Next. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Di mana jurnal eliminasi ini nanti akan dimasukkan dalam kertas kerja. Yang pertama itu ada pendapatan investasi PT Insani dan laba dibagi PT Arwana. Yang pertama itu untuk debitnya itu ada pendapatan investasi dan pendapatan dividennya sebesar 460 juta dan untuk pendapatan dividen 100 juta dan untuk kreditnya itu dividennya 240 juta dan investasi dalam saham PT Arwana sebesar 320 juta. Yang kedua itu ada jurnal eliminasi terkait alokasi laba kepentingan non-pengendali sebesar 20% dikali 70 juta. Dan untuk laba bersih PT Arwana berasal dari laba individu sebesar 600 juta dan pendapatan di debit laba kepentingan non-pengendali sebesar 140 juta, untuk dividennya 60 juta, dan untuk kepentingan non-pengendalinya sebesar 80 juta. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada jurnal eliminasi terkait saldo awal. Yang di situ untuk debitnya itu modal saham sebesar 2M, dan agio saham sebesar 500 juta, laba ditahan sebesar 1 miliar, dan untuk kreditnya itu ada investasi dalam saham PT Arwana sebesar 2,8 miliar, dan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 700 juta. Next. Di sini terdapat kertas kerja konsolidasian. Di situ ada neraca PT Insani dan PT Arwana, dan juga tadi jurnal eliminasi yang sudah dibuat dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasian dan menghasilkan laporan konsolidasian PT Insani dan anak. Next. Untuk pendekatan yang kedua, ada pendekatan penarikan saham atau permanen konstruktif. Yang pertama itu terkait kasus kepemilikan mutual dari PT Insani dan PT Arwana dapat dilakukan satu pencatatan di mana PT Insani pada per 1 Januari 2014 itu dapat mencatat modal sahamnya sebesar 20% dikali 5 miliar, didapatkan 1 miliar, dan untuk agio sahamnya 20% dikali 1 miliar sebesar 200 juta, dan untuk laba ditahannya sebesar 200% dikali 2 miliar sebesar 400 juta, dan untuk kreditnya investasi dalam PT Arwana sebesar 1,6 miliar. Dan untuk yang kedua itu ada pencatatan terkait struktur kekayaan PT Insani setelah penarikan saham konstruktif, dan menjadi untuk modal agio sahamnya itu 5 miliar dikurangi 1 miliar dan sebesar 400 miliar, dan untuk agio sahamnya untuk 1 miliar itu dikurangi 200 juta dan hasilnya 800 juta, dan untuk laba ditahannya itu 2 miliar dikurangi dengan 400 juta dan menghasilkan 1,6 miliar, dan untuk kreditnya ada investasi per 1 Januari 2014 menghasilkan 6,4 miliar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sandra. Laba mutual holding, penarikan konstruktif menyebabkan saham induk berkurang sebesar investasi entitas anak atas saham induk. Konsolidasi dipandang sebagai gabungan 80% kekayaan induk dengan anak. Sedangkan pendekatan saham perbendaharaan memandang konsolidasi sebagai 100% kekayaan induk dan anak dikurangi 20% saham perbendaharaan. Penarikan saham konstruktif yang dianggap terjadi pada saat anak memiliki saham induk menyebabkan perhitungan laba konsolidasi. Contohnya bahwa laba tahun 2014 PT Insani dan PT
Arwana masing-masing adalah 1 miliar dan 600 juta. Keterkaitan laba induk dan anak tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Laba PT Insani sama dengan 1 miliar ditambah 80% laba PT Arwana. Laba PT Arwana sama dengan 600 juta ditambah 20% laba PT Insani. Next, Cik. Kertas kerja konsolidasi PT Insani dan PT Arwana. Jurnal eliminasinya dalam kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan investasi PT Insani dan laba dibagi PT Arwana. Pendapatan investasi ada di sisi debit, pendapatan dividen di sisi debit, pendapatan dividen di sisi debit, dividen di sisi kredit, investasi dalam saham PT Arwana di sisi kredit. Yang kedua, alokasi laba kepentingan non-pengendali setelah perhitungan. Laba kepentingan pengendali di sisi debit, dividen di sisi kredit, dan kepentingan non-pengendali di sisi kredit. Yang terakhir saldo awal. Modal saham di sisi debit, agio saham debit, laba ditahan debit. Investasi dalam saham PT Arwana sisi kredit, kepentingan non-pengendali sisi kredit. Next, Ci. Entitas anak memiliki saham preferen. Saham preferen merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa sehingga memiliki karakteristik obligasi serta saham biasa. Pemegang saham preferen mendapat dividen tetap setiap tahun sesuai dengan yang dinyatakan pada lembar saham. Prioritas yang ditawarkan saham preferen dapat berupa prioritas pembayaran, dividen tetap, dividen kumulatif, atau adjustable dividen terhadap pemegang saham biasa. Next. Prioritas pembayaran dividen. Prioritas pembayaran memberikan hak kepada pemegang saham preferen untuk didahulukan dalam pembayaran dividen. Dengan tingkat dividen 10%, berarti pemegang saham preferen mendapat dividen 100 juta. Apabila laba tahun berjalan perusahaan 175 juta dan hanya sanggup membagi dividen 120 juta karena perusahaan memiliki rencana pengembangan usaha dari laba tahun berjalan sebesar 50 juta. Dividen sebesar 125 juta tersebut harus dialokasikan sebesar 100 juta untuk pemegang saham preferen, sedangkan sisanya 25 juta dibayar kepada pemegang saham biasa. Apabila dalam tahun berjalan kesanggupan membayar dividen perusahaan 60 juta, maka seluruh dividen tersebut dibagi untuk pemegang saham preferen, sedangkan pemegang saham biasa tidak dapat dividen. Yang kedua, dividen tetap. Prioritas ini hampir sama dengan prioritas pembayaran dividen, sementara perbedaannya terletak pada keharusan membayar dividen bila perusahaan meraih laba. Yang terakhir, dividen kumulatif. Prioritas ini memberikan hak atas dividen kepada pemegang saham preferen setiap tahun tanpa terkecuali. Apabila dalam tahun berjalan perusahaan tidak mampu membayar dividen karena mengalami defisit, maka pembayaran dividen ditangguhkan dan akan dibagi pada saat perusahaan mampu membayar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aji. Selanjutnya, adjustable dividend. Prioritas ini memberikan hak kepada pemegang saham preferen laba yang disesuaikan dengan pemegang saham biasa. Aplikasi penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Contohnya, ketentuan saham preferen memberikan hak atas laba kepada pemegang saham di luar dividen 1/4 atas laba setelah dikurangi dividen untuk pemegang saham biasa. Apabila dalam tahun berjalan perusahaan memiliki laba sebesar 600 juta dan dividen untuk saham biasa itu 400 juta, maka alokasi labanya sebagai berikut. Laba tahun berjalannya 600 juta, kemudian dividen untuk saham preferennya 100 juta, untuk saham biasanya 400 juta. Sehingga setelah dikurangi oleh dividen, sisa labanya menjadi 100 juta. Kemudian untuk alokasi pemegang saham preferennya 1/4 dari sisa laba 25 juta.
Jadi sisa laba alokasi saham biasanya tinggal 75 juta. Kemudian untuk nilai buku kekayaan pemegang saham dan hubungan induk anak. Prioritas saham preferen berdampak terhadap perhitungan nilai buku kekayaan pemegang saham preferen dan saham biasa. Misalkan struktur kekayaan pemegang saham PT AIDA pada tanggal 1 Januari 2013 itu seperti ini. Saham preferen 10%, 1 juta lembar, itu 1 miliar. Kemudian saham biasanya 3 miliar, dan laba ditahannya 500 juta. Sehingga total kekayaan pemegang sahamnya 4 miliar 500 juta. Saham biasa PT AIDA dikuasai 80% oleh PT inilah, dengan nilai investasi dalam saham biasa sama dengan kekayaan PT AIDA yang dimiliki. Investasi dalam kekayaan saham preferen itu tidak dapat menimbulkan hubungan induk anak. Hubungan induk anak hanya terjadi dari akuisisi saham biasa. Namun, apabila perusahaan itu memiliki dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen, hal itu akan berdampak terhadap perhitungan kekayaan anak yang dimiliki induk. Kemudian untuk perhitungan nilai bukunya, yang pertama apabila saham preferen memiliki prioritas pembayaran dividen atau dividen tetap. Dividen dibayarkan hanya pada saat perusahaan itu mampu. Bila terdapat sisa laba atau laba ditahan, seluruh laba ditahan tersebut adalah milik pemegang saham biasa, karena laba ditahan adalah akumulasi laba setelah pembayaran dividen. Baik dividen untuk pemegang saham preferen maupun dividen untuk pemegang saham biasa. Jadi nilai buku pemegang saham preferen ini nilainya seperti nilai nominal 1 miliar atau nilai tebusnya jika perusahaan menetapkan nilai tebus yang berbeda dengan nilai nominal pemegang saham preferen. Karena itu, kekayaan pemegang saham biasa dihitung sebagai berikut. Total kekayaan pemegang saham 4 miliar 500 juta, kekayaan pemegang saham preferennya 1 miliar. Jadi kekayaan untuk pemegang saham biasanya 3 miliar 500 juta. Maaf, itu salah ketik 3 miliarnya. Yang benar 3 miliar 500 juta. Kekayaan PT AIDA yang dimiliki PT inilah atas investasi saham biasa adalah 80% kali 3,5 miliar, yaitu 2,8 miliar. Kemudian yang kedua, apabila saham preferen memiliki prioritas kumulatif, tetapi tidak ada saham preferen yang tertunggak. Kekayaan pemegang saham biasa 3,5 miliar, sehingga nilai buku kekayaan PT AIDA yang dimiliki PT inilah adalah 2,8 miliar tadi, atau sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Perhitungan kekayaan pemegang saham biasa akan berbeda jika terdapat dividen saham preferen yang tertunggak selama 2 tahun, atau 200 juta, yang membuat kekayaan pemegang saham preferen bertambah sebesar 200 juta. Sehingga nilai buku kekayaan saham preferen menjadi nilai nominalnya 1 miliar ditambah laba ditahannya 200 juta. Kekayaan pemegang saham preferennya menjadi 1 miliar 200 juta. Kemudian untuk kekayaan pemegang saham biasa, total kekayaan pemegang saham biasanya 4 miliar 500 juta. Kemudian dikurangi tadi kekayaan pemegang saham preferen setelah ditambahkan dengan tunggakannya 2 tahun atau 200 juta, jadi 1 miliar 200 juta. Menjadi kekayaan pemegang saham biasanya tinggal 3 miliar 300 juta. Dengan demikian, kekayaan pemegang saham PT AIDA yang dimiliki induk adalah 80% kali 3,3 miliar, yaitu 2,64 miliar atau 2 miliar 640 juta. Karena PT inilah memiliki 80% saham biasa PT AIDA. Kemudian yang ketiga, bila prioritas saham preferen adalah adjustable dividend atas saham preferen. Bila prioritas saham preferen adalah adjustable dividend atas saham preferen, akan disebutkan sistematika penyesuaian dividen pemegang saham preferen dengan pemegang saham biasa. Dalam kondisi perusahaan makmur, pemegang saham preferen selain mendapatkan dividen tunai sebesar tingkat dividen yang disebut dalam saham preferen, juga memperoleh hak atas laba ditahan sebagai penyesuaian dengan pemegang saham preferen.
Sebagai contoh, misalkan PT AIDA menetapkan pemegang saham preferen mendapat hak atas sisa laba setelah pengurangan dividen untuk saham biasa. Alokasi laba ditahan untuk saham preferen adalah 1/4 kali 500 juta atau sebesar 125 juta. Jadi, nilai buku pemegang saham preferen adalah 1.125 juta. Berasal dari 1 miliar yang tadi yang memang untuk pemegang saham preferennya ditambahkan dengan 125 juta dari 500 juta dikali 1/4-nya. Yang nilai buku pemegang saham biasa adalah 3.375 juta, yakni dari 3 miliar dan laba ditahan 375 juta. Bila PT inilah memiliki 80% saham biasa PT AIDA, kekayaan yang dimiliki PT inilah atas investasi dalam saham biasa tersebut adalah 80% dikalikan dengan 3.375 juta, yaitu 2.700 juta. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasinya akan disampaikan oleh Mbak Tia. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasi, anak memiliki saham preferen. Misalkan pada tahun 2013, PT AIDA mengumumkan laba sebesar 800 juta dan dividen untuk pemegang saham adalah 400 juta. Kemudian, pemegang saham preferen diprioritaskan mendapat dividen tetap. Pendapatan investasi atas saham biasa adalah 80% dari laba untuk memegang saham biasa. Maka cara menghitungnya yaitu laba sebesar 800 juta dikurangi dividen saham preferen sebesar 100 juta, menghasilkan laba untuk pemegang saham biasa sebesar 700 juta. Kemudian PT AIDA melakukan adjustment atas laba untuk pemegang saham biasa sebesar 80% kali 700 juta sama dengan 560 juta dengan jurnal investasi dalam saham biasa di debit sebesar 560 juta dan pendapatan investasi di kredit sebesar 560 juta. Next. Kemudian untuk jurnal pengumuman dividen yaitu piutang dividen sebesar 240 juta di debit dan investasi dalam saham biasa 240 juta di kredit didapat dari 80% kali 300 juta sama dengan 240 juta. Pemegang saham biasa PT AIDA yaitu nilai nominal saham biasa sebesar 3 miliar, laba ditahan 1 Januari 500 juta, laba tahun berjalan untuk saham biasa sebesar 700 juta, kemudian dividen saham biasa sebesar 300 juta. Untuk kekayaan pemegang saham biasa tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar 3.900 juta. Maka nilai investasi dalam saham biasa PT AIDA yang tercatat pada pembukuan PT inilah per 31 Desember 2013 adalah 80% kali 3,9 miliar sama dengan 3.120 juta. Next. Kemudian untuk jurnal eliminasi yaitu yang pertama pendapatan investasi PT inilah dan laba dibagi PT AIDA yaitu pendapatan investasi sebesar 500 juta di debit, dividen sebesar 320 juta di kredit, dan investasi dalam saham PT AIDA 240 juta di kredit. Kemudian untuk eliminasi yang kedua, alokasi laba kepentingan non-pengendali, yaitu dengan jurnal laba kepentingan non-pengendali 240 juta di debit, dividen 160 juta di kredit, dan kepentingan non-pengendali sebesar 80 juta di kredit. Kemudian untuk eliminasi saldo awal, modal saham preferen di debit sebesar 1 miliar, modal saham biasa 3 miliar di debit,
laba ditahan 1 Januari 500 juta di debit, investasi dalam saham biasa di kredit sebesar 2.800.000.000, kepentingan non pengendali 1.700.000.000 di kredit. Kemudian untuk kepentingan non pengendali awal tahun adalah sebagai berikut. Untuk pemegang saham preferen yaitu 100% dikali 1 miliar yaitu 1 miliar. Kemudian pemegang saham biasa 20% kali 3,5 miliar yaitu 700 juta dan total kepentingan non pengendali yaitu 1.700.000.000. Next. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasi seperti pada gambar di PPT. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai kertas kerja konsolidasi induk yang memiliki saham preferen anak. Nah, di sini saya akan memulai pada buku halaman 217. Jadi ada 2 PT. Yang pertama ada PT Ideal, itu dia memiliki 90% saham biasa atas PT Ahimsa pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian pada harga sesuai buku yang diterima. Kemudian pada selanjutnya itu terdapat struktur kekayaan PT Ahimsa saat pada tanggal 1 Januari adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dia mempunyai saham preferen 10%, kemudian dividen kumulatif sebesar 1 miliar, kemudian saham biasa sebesar 3 miliar, kemudian ada AIGO saham biasa sebesar 500 juta, kemudian ada laba ditahan sebesar 700 juta. Jadi total kekayaan dari PT Ahimsa itu adalah sebesar 5.200.000.000 juta. Kemudian dividen saham preferen pemegang saham itu tertunggak selama 2 tahun. Next. Yang selanjutnya, terdapat kekayaan pemegang saham preferen pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai nominal sebesar 1 miliar. Kemudian ada laba ditahan atas dividen tertunggak selama 2 tahun tadi sebesar 200 juta. Kemudian ada yang terakhir ini dijumlahkan ya, terus terdapat nilai buku kekayaan pemegang saham preferen sebesar 1.200.000.000 juta. Karena itu nilai buku kekayaan pemegang saham biasa adalah 4 miliar, itu dihitung dari tadi total kekayaan dari PT Ideal sebesar 5,2 miliar dikurangi kekayaan pemegang saham preferen sebesar 1,2 miliar. Kemudian nilai buku kekayaan pemegang saham biasa tersebut dimiliki PT Ideal sebesar 90%-nya atau sebesar 3,6 miliar per 1 Januari 2014. Kemudian ini misalkan pada tanggal 1 Januari 2014 PT Ideal itu membeli 80% saham preferen PT Ahimsa dengan harga 1,25 miliar. Nah, untuk menghitung ini itu ada 2 metode. Yang pertama itu ada metode biaya atau cost, kemudian ada biaya metode penarikan saham konstruktif. Untuk yang pertama ada metode biaya atau cost. Metode ini tuh biasanya mencatat nilai investasi dalam saham preferen sebesar harga perolehannya. Kemudian dengan jurnal di sisi debit itu ada investasi dalam saham preferen sebesar 1.250.000.000. Kemudian di sisi kreditnya ada kas sebesar 1.250.000.000. Kemudian untuk metode yang kedua itu ada metode penarikan saham konstruktif. Metode ini itu mencatat investasi dalam saham preferen sebesar nilai buku yang diakuisisi. Kemudian selisih harga perolehan dengan nilai buku yang dimiliki diperlakukan sebagai penambah atau pengurang modal di sektor lainnya. Nilai buku saham preferen yang diakuisisi adalah sebesar 80% kali 1,2 miliar, itu sebesar 960 juta. Kemudian untuk jurnalnya, di sisi debit ada 2, yaitu investasi dalam saham preferen sebesar 960 juta, kemudian modal di sektor lainnya sebesar 290 juta, kemudian di sisi kredit ada kas sebesar 1.250.000.000 juta, itu kemudian
yang tadi yang 290 juta itu berasal dari 1.250 juta dikurangi 960 juta. Next, Mas. Kemudian, pendapatan investasi dan dividen PT Ahimsa yang dicatat PT Ideal diperoleh dari saham biasa dan saham preferen. Itu yang pertama ada pendapatan investasi atas saham preferen adalah 80% dari dividen untuk pemegang saham preferen sebesar 80 juta. Kemudian untuk jurnalnya di sisi debit ada investasi dalam saham preferen sebesar 80 juta. Di sisi kredit ada pendapatan investasi saham preferen sebesar 80 juta. Kemudian pendapatan investasi atas saham preferen ini tidak menambah nilai investasi atas saham preferen karena pendapatan diterima dalam bentuk dividen. Kemudian PT Ideal itu mencatat dividen untuk pemegang saham preferen sebagai berikut. Itu untuk jurnalnya yang pertama ada di sisi debit ada piutang dividen sebesar 80 juta. Kemudian di sisi kredit ada investasi dalam saham preferen sebesar 80 juta. Next. Yang kedua itu ada pendapatan investasi atas saham biasa sebesar 90% dari laba pemegang saham. Itu dihitung dari 90% dikali 800 juta, itu hasilnya 720 juta. Kemudian untuk jurnalnya, di sisi debit ada investasi atas saham biasa sebesar 720 juta. Kemudian di sisi kredit ada pendapatan investasi saham biasa sebesar 720 juta. Kemudian untuk dividen untuk pemegang saham biasa adalah yang tadi 400 juta, yakni dari total dividen sebesar 500 juta, dikurangi dividen untuk saham preferen sebesar 100 juta. Kemudian PT Ideal itu mencatat dividen tersebut sebesar 90% dikali dengan 400 juta, itu ketemu 360 juta. Kemudian untuk jurnalnya, di sisi debit ada piutang dividen sebesar 360 juta, di sisi kredit ada investasi dalam saham biasa sebesar 360 juta. Kemudian laba PT Ahimsa sebesar 900 juta untuk periode 2014 dan 500 juta itu menyebabkan kenaikan pemegang saham sebesar 400 juta. Dengan demikian, total kekayaan pemegang saham PT Ahimsa per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Itu yang pertama ada total kekayaan pemegang saham pada tanggal 1 Januari 2014 ditambah dengan kenaikan kekayaan periode 2014 sebesar 5.200 juta ditambah dengan 400 juta, itu ketemu angka 5.600 juta. Next. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasi PT Ideal PT Ahimsa per 31 Desember 2014 disajikan dalam alat peraga 9-7 itu pada halaman 219. Namun untuk lebih singkatnya akan langsung saya jelaskan untuk jurnal eliminasinya. Next. Yang pertama itu ada pendapatan investasi atas saham preferen dan dividen saham preferen. Itu jurnalnya yang di sisi debit ada pendapatan investasi sebesar 80 juta, kemudian di sisi kredit ada dividen sebesar 80 juta. Kemudian yang kedua atau yang B itu ada pendapatan laba alokasi kepentingan non pengendali. Untuk jurnalnya di sisi debit ada pendapatan investasi sebesar 720 juta. Di sisi kreditnya ada dua. Yang pertama ada dividen sebesar 360 juta. Kemudian di sisi kredit yang kedua ada investasi dalam saham biasa sebesar 360 juta. Kemudian yang ketiga itu ada alokasi laba kepentingan AIDA meliputi 20% saham preferen dan 10% saham biasa. Laba kepentingan non pengendali pemegang saham preferen adalah 20% dari dividen
untuk saham preferen atau sebesar 20 juta. Sementara untuk laba kepentingan non pengendali pemegang saham biasa adalah 10% dari laba pemegang saham biasa, itu dihitung dari 10% dikali 800 juta, ketemu 80 juta. Jadi total laba kepentingan non pengendali adalah 100 juta itu diperoleh dari 20 juta ditambah dengan 80 juta. Kemudian untuk jurnalnya, di sisi debit ada laba kepentingan non pengendali sebesar 100 juta. Kemudian di sisi kredit ada 2, itu ada dividen sebesar 60 juta. Kemudian di sisi kredit yang kedua ada kepentingan non pengendali 40 juta. Next. Kemudian yang keempat ada saldo awal investasi dalam saham preferen. Nah, nilai investasi awal dalam saham preferen itu tergantung pada metode pencatatan saham preferen. Misalkan PT Ideal itu mencatat akuisisi saham preferen dengan metode cost sebesar 1,2 miliar, sehingga jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Di sisi debit itu ada modal saham preferen sebesar 1 miliar, kemudian yang kedua adalah laba ditahan pada tanggal 1 Januari sebesar 200 juta, kemudian modal disitor lainnya sebesar 290 juta. Kemudian di sisi kredit ada investasi dalam saham preferen sebesar 1 miliar 250 juta. Kemudian ada kepentingan non pengendali itu dihitung dari 20% kali 1,2 miliar, ketemu angka 240 juta. Next. Kemudian yang terakhir ada saldo investasi dalam saham biasa. Kekayaan pemegang saham biasa per 1 Januari 2014 adalah yang tadi adalah 4 miliar, yakni total kekayaan pemegang saham per 1 Januari 2014 sebesar 5,2 miliar dikurangi dengan kekayaan pemegang saham preferen sebesar 1,2 miliar. Jadi nilai investasi dalam saham biasa per 1 Januari 2014 adalah sebesar 90% dikali 4 miliar sama dengan 3,6 miliar. Karena investasi dalam saham biasa dilakukan pada harga yang sama dengan nilai bukunya. Kemudian untuk jurnalnya, yang di sebelah debit itu ada modal saham biasa sebesar 3 miliar. Yang kedua ada AIGO saham biasa sebesar 500 juta. Kemudian ada laba ditahan 1 Januari itu dihitung dari 700 juta dikurangi 200 juta ketemu 500 juta. Kemudian di sisi kreditnya itu ada investasi dalam saham biasa sebesar 3 miliar 600 juta. Untuk kepentingan non pengendali itu di sisi kredit juga dihitung dari 10% kali 4 miliar sama dengan 400 juta. Terima kasih. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari semua anggota kelompok mengucapkan banyak terima kasih serta memohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.